Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Ajeng, Kaproli dari bidang keahlian TKI, Teknik Komputer dan Informatika, yang membawahi jurusan TKJ dan MM. Berikut Ibu akan melakukan sosialisasi mengenai praktik kerja lapangan atau Prakerlap periode 14.2 yang akan dilaksanakan tanggal 1 Januari 2022 sampai 30 Juni 2022. Peserta dari Prakerlap periode 14.2 yaitu Januari sampai Juni 2022 ada 3 bidang keahlian di SMKN 10 Malang, yaitu teknik otomotif, 2 TKI, dan 3 pengelasan. Nah, Ibu akan menjelaskan untuk yang TKI khususnya adalah yang berangkat adalah siswa di kelas 11 MM3, kelas 11 MM4, kelas 11 TKJ3, dan kelas 11 TKJ4 yang saat ini sedang melakukan kegiatan KBM tatap muka di sekolah. Apa saja persyaratan dari peserta Prakerlap atau PKL 14.2 nanti? Yang pertama adalah merupakan siswa kelas 11. Kedua, telah mengikuti pembekalan Prakerlap yang akan dilakukan oleh guru-guru dari jurusan TKJ dan MM yang jadwalnya akan menyusul. 3, berpenampilan rapi dan bersih, rambut, terutama rambut dan pakaian, bersikap baik, jujur, disiplin, komunikatif, kerja keras, dan tidak mudah menyerah. Dan yang keempat, bersedia mematuhi peraturan dan tata tertib IDUKA Prakerlap. Nomor 3, ini poin pentingnya ya. Jadi kalian harus berpenampilan rapi dan bersih. Jangan sampai kalian saat berangkat nanti berpenampilan dengan rambut panjang, terus dengan baju yang tidak sesuai dengan permintaan dari IDUKA. Lalu yang utama untuk siswa Prakerlap adalah dari soft skill-nya, yaitu harus bersikap baik, memiliki etos kerja yang baik. Jadi kalian sebagai siswa yang melaksanakan Prakerlap di IDUKA nanti harus memposisikan diri kalian sebagai karyawan atau pegawai. Jadi jangan posisikan kalian, oh ya aku hanya magang di sini, kemudian kalian asal-asalan. Nah itu, banyak IDUKA yang sangat memperhatikan terutama adalah soft skill daripada hard skill. Jadi utamakan kalian sudah siap secara karakter ya. Karakter harus baik saat kalian Prakerlap. Tata tertib siswa untuk yang bisa berangkat Prakerlap diantaranya adalah 1. Mengikuti semua peraturan dari IDUKA, jam kerja, prosedur izin, dan lain sebagainya. 2. Melaksanakan semua tanggung jawab kerja di IDUKA sesuai dengan yang ditugaskan oleh pembimbing IDUKA maupun oleh karyawan atau pegawai yang nantinya akan menjadi penanggung jawab atau membawahi kalian di IDUKA. Yang 3, presensi kehadiran saat kalian Prakerlap di IDUKA minimal 85%. Nomor 4, harus mengisi jurnal kerja harian di buku. Jadi nanti kalian akan dibekali oleh buku jurnal Prakerlap. Di dalamnya ada absensi dan jurnal kegiatan harian. Harus diisi per hari. Juga ada di web juga. Nah, nomor 5, mengikuti ujian pasca Prakerlap, itu setelah kalian kembali ke sekolah ya, berarti di atas bulan Juni itu akan ada ujian pasca Prakerlap. Dan ke-6, tidak pindah IDUKA, ini perlu digarisbawahi. Jadi saat kalian mengajukan IDUKA untuk Prakerlap di 14.2, pastikan kalian sudah benar-benar pasti atau sudah benar-benar siap untuk Prakerlap di IDUKA tersebut. Jadi kemungkinan untuk pindah IDUKA ini bisa dikurangi dan bisa sama sekali dihilangkan. Karena
saat kalian pindah iduka, maka kalian akan mengurangi jatah bulan. Kan harusnya 6 bulan, tapi kalau kalian pindah, maka kegiatan prakelap kalian akan tidak maksimal karena dilakukan di bawah 6 bulan. Nah, selanjutnya bagaimana kriteria dari kelulusan prakerlap? Kriteria dari siswa yang lulus prakerlap. Nomor 1 adalah siswa mendapat nilai sekurang-kurangnya cukup baik atau lebih dari 75 dari iduka. Jadi selama 6 bulan kalian prakerlap di iduka, nantinya iduka akan diberikan format penilaian dari sekolah yang harus diisi oleh iduka. Nah, apabila nilai kalian adalah baik atau sangat baik, maka kalian dinyatakan lulus. Tapi kalau nilainya kurang dari 75, maka kalian dinyatakan tidak lulus prakerlap. Yang kedua, kehadiran harus di atas 80%. Jangan sering izin, walaupun sakit atau izin apabila di atas 20% dari total 6 bulan, maka ya otomatis kalian akan tidak lulus prakerlap. Gitu. Jadi usahakan dikondisikan bagaimana, misalnya cari iduka yang sesuai dengan minat dan keinginanmu. Terutama mungkin dari segi jarak, kalian bisa mempertimbangkan itu. Cari kalau misalnya orang tua ingin kalian prakerlap di tempat yang dekat, ya silahkan kalian mencari tempat yang dekat. Dengan harapan mungkin kalau jauh-jauh akan mempengaruhi kesehatan, sakit-sakitan. Nah, itu kan nanti akan mempengaruhi dari kehadiran. Nah, seperti itu. Yang ketiga, tidak melanggar tata tertib iduka. Tidak diberhentikan atau dikeluarkan oleh iduka dan tidak mengundurkan diri dari iduka atau pindah iduka. Selanjutnya adalah alur pendaftaran dan pelaksanaan dari prakerlap. Bisa kalian lihat di situ yang pertama, kalian sebagai siswa nanti akan dibekali oleh username dan password oleh BKK untuk mengakses web prakerlap. Yang pertama kalian harus klik http://10malang.sch.id. Lalu nanti memasukkan user dan password, yaitu 4 digit awal dari NIS kalian. NIS bisa dilihat pada absensi. Keempat, pilih periode prakerlap 14.2. Kelima, pilih siswa atau pilih nama kalian dan tekan tombol login. Setelah kalian login pada web prakerlap, maka yang kedua adalah proses pemilihan iduka. Yang pertama, silahkan kalian pilih iduka tempat prakerlap yang diinginkan. Di situ sudah dibekali oleh alamat dan juga nomor telepon pembimbing iduka yang dapat dihubungi. Tapi apabila tidak dapat dihubungi, Ibu sarankan untuk kalian bisa langsung datang ke iduka yang dimaksud. Kenapa? Nah, apabila kalian langsung pergi ke sana, maka kalian bisa mendapatkan informasi yang lebih banyak ketimbang mungkin sekedar WA, mungkin kurang jelas ya. Lalu juga pertimbangkan lokasi dan jarak tempuh dari rumahmu serta jenis pekerjaan iduka yang sesuai dengan kompetensi keahlian atau jurusan. Misalnya multimedia ya pasti harus berkaitan dengan multimedia seperti apa? Seperti bisa fotografi, kemudian mungkin videografi, atau mungkin tempat sablon masih lurus ya. Macam itu. Nah, kalau TKJ bisa jadi di kantor pemerintahan, mengerjakan administrasi kantor dengan komputer, mungkin juga instalasi komputer, instalasi OS, bisa juga di toko-toko komputer, semacam reparasi komputer, atau laptop, atau printer, seperti itu masih diperbolehkan. Atau bisa ke perusahaan jaringan, seperti Naratel, atau mungkin universitas-universitas di mana nantinya kalian akan ditempatkan di
bagian jaringan atau IT. Setelah login dan memilih Iduka, selanjutnya kalian harus mencetak bukti pendaftaran. Bukti pendaftaran ini dicetak sebagai rekap nantinya dan diserahkan kepada Bu Ajeng sebagai kaproli untuk selanjutnya Ibu tanda tangani dan menjadi bukti bahwa kalian telah mendaftar Iduka pada web Prakerlap dan sudah tervalidasi. Yang keempat, setelah sudah ditandatangani oleh Bu Ajeng untuk lembar pendaftaran Iduka, selanjutnya kalian mengambil surat permohonan di BKK. Jadi tunjukkan lembar bukti pendaftaran yang sudah ditandatangani oleh kaproli dan kemudian meminta surat permohonan atau surat pengantar di kantor Humas atau BKK. Ini bisa kalian urus di Mas Fareza atau Pak Agus di BKK. Kelima, antar surat permohonan. Setelah surat permohonan itu dicetak, di situ ada lembar penerimaan. Jadi belangko kosong terima itu harus kalian sampaikan ke Iduka yang kalian ajukan. Jadi kalian langsung pergi ke tempat Prakerlap yang dituju, kemudian memberikan dan mengantar surat permohonan. Nah, halaman pertama dari surat permohonan itu berisi nama-nama kalian termasuk nomor HP. Itu ditinggal di Iduka. Namun halaman kedua yaitu belangko kosong atau lembar penerimaan itu harus diisi oleh perwakilan dari Iduka atau bisa jadi nanti akan menjadi pembimbing Iduka kalian sebagai bukti bahwa kalian diterima atau tidak diterima di Iduka tersebut dan melaksanakan Prakerlap dari Januari sampai Juni 2022. Nah, isian itu mencakup data dari Iduka dan juga menyatakan diterima atau tidak diterima dan harus ada tanda tangan dan stempel dari Iduka. Nah, setelah selesai mendapatkan lembar penerimaan dari Iduka, maka selanjutnya adalah mengumpulkan lembar penerimaan tersebut yang sudah diisi lengkap dan ditandatangani dan distempel oleh Iduka ke kantor Humas atau BKK. Jadi di situ apakah kamu diterima atau tidak diterima, silahkan lembar kedua dari permohonan, surat permohonan itu kamu kembalikan ke BKK. Apabila tidak diterima, maka kamu harus melakukan kembali proses dari awal, yaitu meminta admin untuk menghapus Iduka yang sudah kamu pilih di web. Setelah dihapus, baru kamu bisa memilih kembali Iduka yang baru di website. Nah, saat sudah memilih yang baru, otomatis kamu akan melalui langkah pertama, langkah kedua, ketiga, 4, hingga ke 6. Gitu. Namun, apabila kalian sudah diterima, maka langkah selanjutnya adalah kalian akan nanti mendapatkan format satu lembar kertas, di mana di dalam satu lembar kertas itu berisi form 1, form 2. Nah, form 1 bagi siswa yang sudah diterima di Iduka, maka nanti akan diberikan format berkas format 1 dan format 2, di mana format 1 itu berisi nantinya akan diisi lengkap oleh siswa, kemudian meminta tanda tangan ke wali kelas, petugas Bank Mini, dan kaproli. Jadi form 1 ini adalah tanda bukti bahwa TT di wali kelas membuktikan bahwa kalian sudah rapi secara rambut, tidak ada nilai yang kurang. Kemudian
meminta tanda tangan petugas Bank Mini. Nah, ini membuktikan bahwa kalian sudah lunas administrasi hingga bulan Desember. Dan tanda tangan ke Kaproli. Tanda tangan Kaproli ini membuktikan bahwa kalian sudah diterima di Iduka. Jadi nanti Kaproli akan mengecek di website apakah kalian sudah memilih Iduka dan meminta atau menunjukkan surat penerimaan. Apabila itu sudah ada dan kemudian sudah ada tanda tangan wali kelas dan Bank Mini, maka Kaproli akan menandatangani. Nah, format 2 adalah surat perizinan dari orang tua. Di situ nanti kalian akan mengisi data kalian, kemudian harus meminta TTD orang tua atau wali di atas materai 6.000. Selain itu, kalian juga tanda tangan. Form 2 ini membuktikan bahwa orang tua sudah mengizinkan dan pemilihan Iduka yang kamu pilih itu adalah sepengetahuan orang tua, sehingga benar-benar sudah diizinkan. Gitu. Lalu jangan lupa untuk mengumpulkan pas foto resmi berwarna ukuran 3x4 dengan background merah atau biru mengenakan seragam putih abu-abu lengkap tanpa topi dan rambut dipotong pendek rapi. Fotonya bukan foto selfie. Siswa yang sudah lengkap, jadi sudah mengumpulkan form 1, form 2, dan sudah mengumpulkan pas foto, maka akan memperoleh buku jurnal prakerlap. Jadi buku jurnal prakerlap ini fungsinya nanti adalah sebagai pedoman kalian nantinya saat kalian prakerlap di Iduka, termasuk untuk pengisian absensi dan juga jurnal yang harus diisi harian tentang kegiatan yang kalian lakukan sehari-hari. Ini adalah jadwal kegiatan praktik kerja lapangan di Iduka Angkatan 14.2 periode Januari hingga Juni 2022. Tanggal 7 sampai 12 Oktober adalah sosialisasi. Nanti tanggal 11 sampai 22 Oktober 2021 kalian sudah bisa mendaftar prakerlap di website prakerlap dan bisa melakukan survei dengan Iduka. Jadi yang mendaftar prakerlap di web adalah siswa secara personal, bukan gurunya ya yang mendaftarkan, tapi siswa dengan akunnya masing-masing. Username dan password adalah 4 digit awal dari NIS kalian. Selanjutnya tanggal 25 sampai 29 Oktober 2021 adalah penetapan atau penempatan siswa di Iduka dan penetapan guru pembimbing. Jadi tanggal 25 sampai 29 Oktober ini diharapkan kalian sudah memilih Iduka dan sudah diterima di Iduka. Jadi sudah ada surat penerimaan dari Iduka. Batasnya adalah tanggal 29. Selanjutnya, setelah sudah menetapkan dan sudah ada penempatan siswa, tanggal 1 sampai 12 November 2021, siswa yang akan berangkat prakerlap 14.2 diharapkan sudah mengumpulkan persyaratan prakerlap. Apa persyaratannya tadi? Ada format 1 yang harus ada tanda tangan wali kelas, Bank Mini, dan Kaproli. Terus ada format 2 yaitu perizinan orang tua dengan tanda tangan orang tua bermaterai dan mengumpulkan foto pas foto 3x4 berwarna dengan background merah atau biru. Selanjutnya tanggal 1 sampai 30 November itu juga hampir bersamaan ya dengan pengumpulan persyaratan itu akan dilaksanakan pembekalan prakerlap. Pembekalan prakerlap ini nantinya akan dilaksanakan oleh guru jurusan masing-masing. Apa materinya? Materinya berkenaan dengan materi-materi yang sekiranya dibutuhkan saat kalian melaksanakan prakerlap di Iduka. Tanggal 17 sampai 31 Desember 2021 adalah pengantaran peserta prakerlap.
Jadi ini nantinya adalah kalian sudah mendapat pembimbing prakerlap. Siapa pembimbing prakerlapnya? Pembimbingnya adalah bisa jadi guru dari jurusan masing-masing. Guru TKJ, ya untuk siswa TKJ, guru MM, membimbing siswa multimedia, termasuk bisa jadi wali kelas kalian. Nah, kemudian setelah pengantaran, otomatis kalian sudah melaksanakan prakerlap di Eduka, tapi tidak langsung dilepas oleh sekolah, namun akan ada 4 kali monitoring dari guru pembimbing kalian ke Eduka kalian dengan jadwal yang tertera ya, Januari hingga Mei 2022. Nah, untuk bulan Juni di situ akan dilaksanakan ujian pasca prakerlap di tanggal 6 sampai 10 Juni 2022 yang akan dilaksanakan oleh guru produktif, siswa, dan juga panitia. Ujian pasca prakerlap ini nanti berkenaan dengan laporan prakerlap kalian. Terakhir, 20 sampai 30 Juni 2022 akan ada penjemputan siswa dari Eduka yang akan dilaksanakan oleh guru pembimbing. Jadi antara 20 sampai 30 Juni itu kalian resmi dinyatakan sudah selesai prakerlap periode 14.2. Berikut adalah tips dalam memilih Eduka. Yang pertama, konsultasikan pemilihan Eduka dengan orang tua. Saat kamu memilih Eduka, maka kalian akan lebih baik apabila berkonsultasi terlebih dahulu selain dengan guru adalah dengan orang tua, karena orang tua kalian yang paham kondisi badan atau kesehatan kalian, kondisi kemampuan dalam membiayai transportasi dan akomodasi apabila kalian memilih Eduka di luar kota. Jadi usahakan segala yang kalian lakukan atau pemilihan Eduka ini harus atas sepengetahuan orang tua. Yang kedua, pertimbangkan jarak dan letak Eduka dari rumah kalian. Apabila kalian ingin mencari Eduka yang dekat dari rumah, ya silakan kalian langsung memilih di web adalah Eduka yang alamatnya sekiranya dekat dari daerah rumah kalian. Tapi kalau kalian tidak apa dengan itu atau tidak masalah dengan Eduka yang jauh, dengan pertimbangan kalian akan mendapatkan pengalaman yang lebih banyak, kemudian bisa jadi adalah relasi yang lebih banyak, maka silahkan kalian memilih Eduka sesuai dengan minat kalian. Tapi bagi siswa yang ingin memilih Eduka yang dekat dari rumah, ya silahkan kalian langsung mempertimbangkan jarak dan letak dari Eduka berdasarkan alamat yang ada di website. Ketiga, Eduka dalam kota dan Eduka di luar kota memiliki konsekuensi masing-masing. Seperti tadi Ibu bahas sedikit, Eduka dalam kota mungkin kalian bisa PP atau pulang pergi, jadi hanya memakan biaya transportasi. Namun, bila Eduka berada di luar kota, maka akan banyak perlu pertimbangan seperti biaya transportasi, kemudian kalau di luar kota berarti tidak mungkin kalian PP karena akan sangat capek sekali. Tapi kalian harus mempertimbangkan biaya akomodasi atau mungkin biaya kos selama prakerin di luar kota. Lalu pertimbangan pula badan dan kesehatan kalian. Kira-kira kalian bisa atau mampu atau tidak. Misalnya kalian harus PP di Eduka dengan letak yang jauh dari domisili rumah kalian. Nah itu semua ada konsekuensinya. Tapi Ibu dan BKK minta apabila kalian memilih Eduka di luar kota, maka orang tua harus hadir ke sekolah untuk menemui Bu Ajeng dan Bu Luki untuk membuktikan bahwa orang tua kalian memang benar-benar tahu dan mengizinkan kalian untuk prakerlap di kota lain.
Yang keempat, sebisa mungkin berkomunikasi dengan pemilik iduka sebelum memutuskan untuk prakerin di iduka tersebut. Jadi, Ibu sarankan sebelum kalian benar-benar memilih iduka itu untuk nantinya akan ditempati selama 6 bulan ke depan, saat prakerlap di bulan Januari sampai Juni, kalian harus sudah berkomunikasi dengan pemilik iduka. Komunikasi dalam hal apa? Kalian harus menanyakan terlebih dahulu bagaimana dengan jam kerja, shift kerja, atau pekerjaan yang akan dilakukan di iduka tersebut. Apabila kalian merasa jam kerja, ada beberapa iduka yang jam kerjanya sampai malam, jam 8, jam 9 itu baru tutup atau baru pulang, dan kalian merasa keberatan dengan itu, ya sudah, stop sampai di situ. Silahkan pilih iduka lain. Jangan kemudian karena teman kalian tidak apa dengan itu atau mau mengajukan walaupun sudah tahu jam kerjanya demikian, kamu ikut-ikutan temanmu, padahal kamu sendiri tidak merasa mampu. Ibu tidak ingin kemudian ini akan menjadi masalah di masa depan. Pasti nantinya kalian datang ke sekolah terus minta untuk pindah. Nah, Ibu tidak ingin hal itu terjadi di TKJ dan MM. Begitu pula dengan shift kerja. Ada beberapa iduka yang shift kerjanya tidak langsung dalam satu hari full dari pagi sampai sore. Tapi ada pula yang pagi sampai siang, siang sampai malam. Nah, itu berbeda shift. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu kamu komunikasikan dan kamu ketahui sebelum kamu memantapkan diri untuk prakerin di sana. Termasuk juga untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Apabila 3 hal itu sudah kamu mantapi dalam diri kalian dan kalian tidak apa dengan itu, maka kalian silahkan mengajukan permohonan ke sana. Tapi apabila kamu merasa tidak cocok dengan itu, silahkan memilih iduka lain. Jadi Ibu berikan kesempatan untuk memilih iduka lain sebelum kemudian hal itu bisa menjadi masalah di masa depan. Yang terakhir, tiap iduka memiliki jumlah maksimal siswa yang bisa mendaftar pada web Prakerlap. Ada iduka yang hanya meminta 1 siswa, ada yang hanya meminta 2 siswa, ada yang bahkan menerima 9 siswa dalam satu iduka. Nah, hal ini perlu kamu pertimbangkan. Misalnya kamu merasa ingin Prakerlap tidak sendiri, ya pastikan kamu mencari iduka di web Prakerlap yang kuotanya lebih dari 1. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kamu tidak masalah dengan itu, ya silahkan kamu misalnya hanya menerima 1, ya silahkan kamu ajukan pun tidak apa-apa. Seperti itu. Selanjutnya adalah iduka-iduka yang sekiranya cocok dengan bidang keahlian TKI. Untuk jurusan TKJ, iduka TKJ diantaranya adalah kantor pemerintahan, ada servis komputer, toko komputer, perusahaan jaringan seperti Naratel, kemudian ada pula mungkin di bagian IT atau di bagian jaringan dari suatu bengkel. Jadi kalian tidak apa mengajukan ke bengkel, tapi pastikan di situ kamu akan ditempatkan di bagian IT. Jadi perlu ada komunikasi terlebih dahulu kepada pemilik atau pembimbing studi tersebut. Berikutnya adalah di universitas, itu biasanya kalian akan ditempatkan di bagian untuk melakukan jaringan atau mungkin bisa instalasi jaringan, bisa juga troubleshooting komputer yang ada di universitas tersebut. Dan masih banyak lagi yang sekiranya berhubungan dengan jaringan dan komputer. Selanjutnya adalah iduka MM. Iduka MM biasanya berkaitan dengan studio foto, kemudian ada studio videografi atau berkaitan dengan itu, kemudian ada televisi seperti JTV, Malang TV, dan lain sebagainya. Berkenaan dengan desain seperti mungkin desain kaos, desain tas, dan lain sebagainya, dan percetakan.
Berikut ini adalah panitia dari Prakerlap, penanggung jawabnya adalah Pak Kone selaku Kepala Sekolah, kemudian Ketua Prakerlap atau Humas adalah Bu Luki, Link and Match Eduka adalah Bu Hida, Web Admin, nah ini berkenaan dengan administrasi atau nanti pendaftaran Prakerin melalui web, kalian bisa berkoordinasi dengan Pak Agus maupun Mas Fareza. Pembinaan siswa dari BK adalah Bu Lalu, koordinator TKJ dan MM adalah Bu Ajem. Sekian sosialisasi Prakerlap 14.2 dari Bu Ajeng. Apabila ada yang ingin ditanyakan, Ibu buka kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya langsung ke Bu Ajeng di sekolah. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.